Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Level Layup di part ke-8-nya. Jingye yang berada di rumahnya kini tak bisa tertidur karena memikirkan pertandingan besok dan lawan yang akan mereka hadapi. Dari informasi yang diberikan Gu Liuliu, mereka ternyata berada di grup neraka. Ada 8 tim yang ikut dalam babak penyisihan distrik, dan dari 8 tim dibagi menjadi 2 grup. Mereka tergabung dalam grup bersama SMA Yihe dan SMA Jingmen, serta SMA Lingkuan yang terkenal dengan permainan basketnya yang ganas. Orang yang bertemu dengan mereka dipastikan tak akan bisa lolos dari cedera serius. Selain itu, untuk bisa lolos dari babak eliminasi, mereka harus bisa mengalahkan 2 tim. Esoknya, mereka kini telah berada di lapangan dan siap untuk bertanding. Sebelum bertanding, Gu Liuliu menyuruh mereka agar pemanasan terlebih dahulu. Namun, beberapa dari mereka terlihat sangat gugup karena baru pertama kali memainkan pertandingan resmi. Sementara itu, Yunmo juga ternyata datang menonton bersama dengan Pixu. Namun, tak disangka lawan dari SMA Jingbe adalah teman lama dari Yunmo bernama Hisuan. Dengan sikap cueknya, Yunmo tidak memperdulikan temannya itu dan terus berjalan. Hisuan kemudian melempar basket di belakang Yunmo dan mengatakan agar Yunmo kembali ke tim mereka. Karena Yunmo yang terus mencuekinya, Hisuan lalu menghampiri Yunmo. Akan tetapi, Jingye datang dan menghentikannya. Jingye tidak ingin bila Hisuan mengganggu sahabatnya. Mendengar Jingye berbicara seperti itu, Hisuan malah bertanya balik kepada Yunmo karena telah menelantarkan mereka yang sudah berjuang bersamanya. Jingye pun terus menghalangi Hisuan yang ingin menghampiri Yunmo, yang membuat Jingye dan Hisuan hampir saja saling melukai. Untungnya ada wasit yang memberikan mereka peringatan dan pelanggaran. Sehingga Jingye dan Hisuan memutuskan untuk menyelesaikannya di atas lapangan. Pertandingan pun dimulai antara SMA Jingbe melawan SMA Lingkuan. SMA Jingbe berhasil mendapatkan bola pertama. Sima yang memegang bola berhasil melewati penjaganya dan memberikannya kepada Duan Baiting. Bolanya itu langsung diteruskan oleh Gaosan. SMA Jingbe mendapatkan skor pertama yang didapatkan dari Gaosan yang sama sekali belum pernah bermain basket. Di sisi lain, Jingye meminta agar segera dimainkan. Namun, Guru Li tak ingin memainkannya jika Jingye masih belum tenang. Gu Liuliu juga kesal kepada Jingye karena pertandingannya belum dimulai, tapi Jingye malah sudah mendapatkan pelanggaran teknis. Yang mana pelanggaran teknis adalah pelanggaran yang dilakukan karena sopan santun, seperti kekerasan fisik atau kekerasan emosional. Jika seorang pemain mendapatkan 2 pelanggaran teknik, maka akan langsung dikeluarkan dari permainan. Gu Liuliu juga terkejut karena ternyata ketua OSIS datang menonton pertandingan mereka. Hal itu membuat Sima sangat bersemangat sehingga ia berhasil merebut bola lawan. Dengan melakukan serangan kombinasi, Sima kini mencetak poin. Sima menganggap bahwa dirinya terlalu mudah mendapatkan poin dan grup neraka yang dibicarakan ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Kini giliran SMA Jingkuan yang akan menyerang. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil melewati pertahanan Gaosan yang tinggi dan mencetak poin. Pertandingan kembali dilanjutkan dan SMA Jingkuan terus saja menekan mereka. Hingga ketika Sima mengoporkan bolanya, dengan mudahnya SMA Jingkuan merebut bola operannya itu dan lagi-lagi mendapatkan poin dengan mudah. Lalu Sima yang kembali memegang bola masih tak bisa melewati penjaga SMA Jingkuan. Ia pun terpaksa memberikan operan yang kurang bagus sehingga bolanya itu direbut oleh SMA Jingkuan. Sementara itu, Duan Baiting yang mencoba menghentikan serangan SMA Jingkuan malah tertipu dan SMA Jingkuan kembali mencetak poin. Sima yang memegang bola kini tak bisa melewati penjaganya. Berkali-kali Sima mencoba melewatinya, namun ia tetap gagal dan berakhir
dengan SMA Jingquan yang berhasil mencetak poin. Jingye yang tak tahan melihat timnya seperti itu, kemudian meminta agar segera dimasukkan. Hisuan yang melihat Jingye tak dimasukkan malah menghinanya, sebab Jingye ternyata hanya banyak bicara di luar lapangan saja dan tidak berani masuk di dalam lapangan. Jingye yang pergi ke toilet kemudian bertemu dengan Yunmo yang memberitahunya agar tidak perlu meladeni omongan Hisuan. Namun Jingye mengatakan bahwa ia melakukan itu demi temannya. Ia ingin jika mereka menang di pertandingan ini, maka Yunmo harus bergabung dengan tim mereka. Sementara itu, Sima kini terlihat sudah kelelahan. Sima lalu menyuruh Duan Baiting untuk mencari posisi yang bagus, karena ia pastinya akan memberikan bola kepadanya. Pertandingan dilanjutkan dan Sima kembali memegang bola. Dengan kerjasama yang baik, kali ini Sima berhasil melewati pertahanan SMA Jingquan. Ia lalu memberikan bola yang tinggi kepada Duan Baiting. Setelah itu, SMA Jingbei kembali melakukan penyerangan. Namun kali ini, Hisuan menjaga Duan Baiting dari depan, sehingga membuat Sima tak bisa mengupornya dan memilih melakukan penyerangan. Sima yang terus dijaga ketat akhirnya menembak bolanya. Bola yang tidak masuk itu kemudian diambil SMA Jingquan dan melakukan serangan balasan dengan sangat cepat. Setelah mencetak poin akhir di babak pertama, Hisuan memprovokasi Duan Baiting dengan mengatakan kalau anggota tim SMA Jingbei adalah sampah. Begitu pula dengan Jingye yang dianggap sampah karena hanya bermain sebagai cadangan. Guru Li yang mendengarnya malah tertawa karena menurutnya tindakan Hisuan juga merupakan bagian dari permainan. Yang terpenting sekarang adalah mereka harus bisa menembus pertahanan SMA Jingquan. Kali ini Guru Li akan menurunkan Jingye di babak selanjutnya, karena Jingye memiliki kecepatan yang bisa menembus pertahanan SMA Jingquan. Babak kedua pun dimulai dan Gaosan bertugas untuk mengoporkan bolanya. Sebelumnya, Jingye telah memberitahu Gaosan rencananya untuk menembus pertahanan SMA Jingquan, yang mana Jingye dan Sima akan berganti posisi. Lalu, Gaosan yang bisa melihat jelas dari ketinggian tinggal mengoporkan bolanya saja, sehingga Jingye pun hanya melawan satu penjaga saja. Jingye dan Sima terus saja melakukan kombinasi dan mencetak poin. Kini giliran Jingye yang memprovokasi Hisuan dengan mengatakan bahwa SMA Jingquan tak bisa mengatasi pemain cadangan. Jingye kemudian kembali melakukan serangan. Namun kali ini ia tak menembakkan bolanya, melainkan memberikan oporan kepada Duan Baiting yang tidak terjaga. Lalu serangan pun dilakukan oleh SMA Jingquan. Hisuan yang berhasil mendapatkan bola dihalangi oleh Jingye. Akan tetapi dengan teknik curangnya, Hisuan bisa menjatuhkan Jingye. Untungnya Duan Baiting bisa menghalangi bola Hisuan. Akan tetapi Hisuan yang sangat kesal karena bolanya tidak masuk, kemudian sengaja mengincar kaki Duan Baiting, sehingga Duan Baiting pun mengalami cedera dan tak bisa bermain lagi. Jingye pun menyadari kalau Hisuan sengaja melakukan hal itu. Ia tahu kalau Hisuan ingin mengeluarkan Duan Baiting dari permainan. Jingye kini sangat kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hisuan. Namun Hisuan tidak merasa bersalah dan malah memberikan senyuman kepada Jingye.